Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Nabi Adam, manusia ke-8 di muka bumi. Penyusun tafsir Ayyasi meriwayatkan dari Hisyam bin Salim dan Hisyam bin Salim dari Imam Asy-Syiddiq alaihissalam yang bersabda, apabila malaikat-malaikat tidak melihat makhluk-makhluk bumi sebelumnya yang menumpahkan darah, lantas dari mana mereka dapat berkata, apakah engkau akan menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan di dalamnya dan menumpahkan darah? Apakah Adam merupakan manusia ke-8 di muka bumi ini? Harus dikatakan bahwa kami tidak menjumpai teks-teks agama yang menetapkan bahwa Adam adalah manusia ke-8 di muka bumi. Benar, terdapat beberapa riwayat yang menjelaskan bahwa generasi Nabi Adam setelah 7 periode dan 7 generasi semenjak penciptaan Adam. Namun boleh jadi riwayat-riwayat ini tengah menyinggung banyak periode-periode masa lalu. Misalnya, Syekh Syaduk dalam Al-Kishal meriwayatkan dari Imam Bakir alaihissalam yang bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala semenjak menciptakan bumi, menciptakan 7 alam yang ada di dalamnya, kemudian punah, di mana tidak ada satupun dari alam-alam ini berasal dari generasi Adam, bapak manusia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menciptakan mereka di muka bumi dan mengadakan generasi demi generasi, dan masing-masing alam demi alam muncul hingga akhirnya Allah menciptakan Adam bapak manusia dan keturunannya berasal darinya. Boleh jadi riwayat-riwayat ini dengan memperhatikan riwayat-riwayat lainnya yang menetapkan periode-periode yang banyak pada masa silam, tengah menyinggung tentang banyaknya periode pada masa silam. Misalnya Syekh Syaduk dalam kitab Tauhid mengutip riwayat dari Imam Syaddiq alaihissalam yang bersabda, kalian mengira bahwa Allah tidak menciptakan manusia lain selain kalian. Bahkan Allah menciptakan ribuan-ribuan Adam, di mana kalian adalah generasi terakhir Adam dari generasi-generasi Adam lainnya. Demikian juga dalam Al-Kisal diriwayatkan dari Imam Shadiq alaihissalam yang bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan 12.000 alam yang masing-masing dari 12.000 itu lebih besar dari 7 petala langit dan 7 petala bumi. Tiada satupun dari penghuni satu alam pernah berpikir bahwa Allah menciptakan alam lainnya selain alam yang ia huni. Akan tetapi, sebagaimana yang Anda perhatikan riwayat terakhir menyinggung tentang penciptaan alam-alam, dan boleh jadi alam-alam tersebut berada di luar planet bumi. Dan kita dapat memandang riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang 7 periode sebelumnya di muka bumi itu tidak bertentangan satu sama lain. Namun, dengan asumsi adanya manusia-manusia sebelum Adam, apakah tatkala penciptaan Nabi Adam alaihissalam, manusia dari generasi manusia-manusia sebelumnya masih tersisa? Dengan memperhatikan beberapa indikasi, bukan mustahil bahwa pada masa penciptaan Adam terdapat orang-orang dari generasi-generasi sebelumnya yang masih tersisa dan tengah mengalami kepunahan. Artinya, mereka masih tetap ada pada masa penciptaan Adam, sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama. Salah satu ulama kontemporer terkait dengan pernikahan anak-anak Adam berkata, di sini juga terdapat kemungkinan bahwa anak-anak Adam menikah dengan manusia-manusia yang tersisa dari generasi sebelumnya. Karena sesuai dengan riwayat Adam, bukanlah manusia pertama yang hidup di muka bumi. Penelitian ilmiah manusia hari ini menunjukkan bahwa genus manusia kemungkinan telah hidup di muka bumi semenjak beberapa juta tahun sebelumnya. Padahal sejarah kemunculan Adam hingga masa sekarang ini tidak terlalu lama, atau kurang lebih sekitar 7.000 tahun. Karena itu, kita harus menerima bahwa sebelum Adam
terdapat manusia-manusia lainnya yang hidup di muka bumi yang tatkala kemunculan Adam tengah mengalami kepunahan. Namun, apa halangannya anak-anak Adam menikah dengan manusia dari salah satu generasi sebelumnya yang masih tersisa? Tentu saja tidak terdapat keraguan bahwa Nabi Adam adalah manusia pertama dari generasi yang ada sekarang ini. Al-Quran nampaknya menegaskan bahwa generasi yang ada sekarang ini berasal dari ayah dan ibu yang berujung pada satu ayah yang bernama Adam dan satu ibu yang dalam beberapa riwayat dan Taurat bernama Hawa. Dan kedua manusia ini adalah ayah dan ibu seluruh manusia. Ada juga ayat-ayat yang mendukung makna ini. Kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina atau air mani. Quran Surat Al-Saddah ayat 8. Sesungguhnya, misal penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, "Jadilah seseorang manusia," maka jadilah dia. Quran Surat Ali Imran ayat 59. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan penciptaannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya." Quran Surat Sa'ad ayat 71 dan 72. Seperti yang Anda saksikan, ayat-ayat yang telah dikutip memberikan kesaksian bahwa sunnah ilahi menjamin kelestariannya generasi manusia melalui pembuahan sperma. Namun penciptaan dengan sperma ini terjadi setelah dua orang dari jenis ini, manusia sekarang ini, diciptakan dari tanah liat. Dan dia menciptakan Adam. Kemudian setelah Adam, istrinya yang diciptakan dari tanah liat. Dan setelah memiliki badan dan alat-alat reproduksi, Allah menciptakan anak-anaknya dengan menciptakan sperma pada badan Adam dan istrinya. Karena itu, tidak terdapat keraguan bahwa generasi manusia sekarang ini berujung pada Adam dan Siti Hawa berdasarkan bentuk lahir ayat-ayat yang disebutkan di atas. Adapun pernyataan berikutnya, apakah di antara generasi tersebut terdapat seorang nabi? Apakah mereka juga termasuk orang-orang yang memiliki inteligensia? Kita tidak menemukan penjelasan tentang hal ini dalam ayat-ayat Al-Quran dan riwayat-riwayat lainnya.